Pemirsa, semakin dekatnya ajang pemilu Pilpres dan Legislatif membuat para calon legislatif maupun calon lainnya berbondong-bondong terjun ke lapangan untuk berkampanye dengan menyasar masyarakat ke kantong-kantong suara. Namun ada beberapa larangan yang harus dituruti para calon termasuk berkampanye di tempat ibadah. Hal itu juga menjadi atensi PHDI Bali termasuk di Bali, terlebih telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Terkait kampanye tempat ibadah, Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak menyampaikan, ia telah berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu Bali. Terlebih hal ini telah diatur oleh PKPU nomor 7 tahun 2017 bahwa kampanye tidak diperbolehkan di tempat ibadah serta fasilitas kesehatan. Untuk itu pihaknya concern di pura yang meliputi Tri Mandala, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Nyoman Kenak menyatakan berdasarkan peraturan tersebut, pihaknya melarang kampanye di tempat ibadah, namun memperbolehkan bagi para calon legislatif maupun calon lain untuk bersembahyang. Kalau kita di PHD kan barang tentu kita concern di pura kan gitu. Pura mana sih yang disebut tempat ibadah? Kalau kita di pura itu apakah hanya Utama Mandala kan gitu. Kita kan punya Utama, Madya, dan Nista Mandala kan gitu. Itulah kalau di Bali kan konsep ketiganya itu yang merupakan tempat ibadah itu, walaupun di Utama Mandala, Nista Mandala, dan Madya Mandala itu merupakan tempat ibadah. Nggak boleh itu mengajak, apalagi bagaimana sih definisi seorang berkampanye kan gitu. Mungkin mengajak memilih, terus ada alat peraga kan, lebih-lebih nanti ada ajakan dengan imbalan tertentu, itu kan nggak boleh. Kalau sembahyang tanpa identitas salah satu parpol atau kampanye gitulah, boleh dikatakan demikian, itu boleh kan. Masa kita harus larang seorang caleg gitu umpamanya kan sembahyang ke pura kan, nggak boleh kita melarang. Diskriminasi namanya, harus itu, tapi jangan sampai berkampanye di pura. Karena kalau kita di lembaga yang sangat terhormat ini, yang sangat mulia ini kan, udah barang tentu melihat, memberikan acuan ke umat itu berdasarkan yang disebut dengan Trismayo itu, Atike, Watemana, dan Atike, Wedeto, dan Watemano. Kan itu konsep-konsep yang dari dulu tuh udah selalu kita dengung-dengungkan. Yang dulu udah baik kan, dari dulu udah larangan untuk kampanye di pura, karena efeknya itu bagus sekali. Kita melihat, oh itu udah bagus, perlu diterapkan. Sekarang diajak komunikasi, konsultasi tentang itu oleh aparat, dalam hal ini Bawaslu ataupun KPU, ya kita tetap itu acuan kita, walaupun ada tambahan sedikit kita kurangi. Kalaupun dia yang jelek, makanya negatonya untuk masa depannya jelek, ya itu kita nggak pakai, kita cross kan gitu. Kalau udah yang baik ya harus ya kita terapkan gitu aja kan. Tapi intinya jangan sampai berkampanye di tempat ibadah. Menyongsong pemilu 2024 ini, pihaknya mengajak umat Hindu untuk berkewajiban menggunakan hak pilih. Nyoman Kenak juga mengingatkan dengan perbedaan pilihan tidak menjadi permusuhan dengan teman, bahkan dengan saudara, karena tujuannya adalah menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik. Indrawan, Bali TV.